Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Kaiser. Anies Baswedan makin ke tengah panggung Pilgub Jakarta tahun 2024. Tapi sampai sekarang dia baru mendapat sokongan di tingkat Provinsi Jakarta, bukan DPP dari partai-partai. Dan sekarang keadaannya bakal berubah jika Partai Keadilan Sejahtera malah berkongsi dengan Koalisi Indonesia Maju karena tawaran posisi calon wakil gubernur. Demikian pula dengan suara Nasdem, PKB, dan PDI Perjuangan dapat dikatakan belum benar-benar sudah dikantongi Anies. Tiket Anies belum aman. Itulah topik yang akan kita diskusikan di dialog kali ini. Saya sudah bersama juru bicara PKS Muhammad Khalid dan analis politik Henry Satrio. Kita sapa dulu Mas Khalid. Assalamualaikum. Mas Henry, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita berdiskusi, mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini sama-sama. Anies Baswedan sudah menyatakan maju lagi ke panggung Pilgub Jakarta. Kali ini berposisi sebagai petahana yang kepemimpinannya sempat digantikan oleh penjabat gubernur karena Pilgub Jakarta tidak dilaksanakan tepat waktu tahun 2022, melainkan digeser ke November 2024. Dan ini adalah bentuk dukungan relawan kepada tokoh yang disebut sebagai antitesis Presiden Jokowi itu. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada warga yang menyampaikan aspirasi berupa kepercayaan, amanat. Kami sampaikan sekali lagi apresiasi dan kita ikuti prosesnya sehingga berjalan sampai tuntas dengan baik. Ya. Nama Anies memang berkibar di kancah politik Jakarta. Tapi maju atau tidaknya Anies sangat tergantung pada kekompakan koalisi perubahan yang mengusungnya di Pilpres Februari lalu. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi faktor penentu. Sebab PKS selama ini menjadi tumpuan Anies. Tapi Anies belum tentu diusung PKS. Terlebih jika benar PKS menerima tawaran posisi cawagup dari Koalisi Indonesia Maju dan menerimanya. Jika PKS sampai keluar dari barisan penyokong Anies, masa depan pencalonan Anies dipertaruhkan. Pencalonan gubernur Pak Anies, sampai hari ini PKS masih membahasnya pada tingkat calon gubernur. Untuk eksternalnya dan adapun untuk calon wakil gubernur, kami masih membahas di internalnya, internal kader PKS untuk dicalonkan. Bila Pak Anies dicalonkan sebagai calon gubernur dan bila nanti DPP memutuskan, karena sampai hari ini yang mengusulkan memang DPW, tapi masih dalam proses pembahasan di DPP. Bila nanti DPP memutuskan misalnya Pak Anies sebagai calon gubernur dari PKS dan misalnya nih beliau dicalonkan juga oleh partai-partai yang lain sehingga beliau kemudian di atas namakan lintas partai, maka tentu wajarnya PKS mengajukan calon wakil gubernur dari PKS. Karena kan PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta dan wajarlah. Dan PKS punya kader-kader yang banyak kok untuk calon wakil gubernur. Untuk gubernur saja PKS juga punya banyak calon ya. Tetapi kalau misalnya nanti koalisi partai-partai menghendaki untuk Anies dicalonkan dan DPP menyetujui, tentu PKS akan mengusulkan calon wakil gubernurnya dari PKS. Periode yang lalu PKS sudah mendukung Pak Anies, calon gubernur, calon wakil gubernurnya nggak ada dari PKS tuh. Maksudnya sekarang nggak ada lagi. Dan sekali lagi kader-kader PKS sangat banyak yang sangat mampu untuk mendampingi calon gubernur yang nanti akan kita sepakati bersama. Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Baik, langsung saja kita diskusikan. Saya pertama ke Mas Henry. Mas Henry, bagaimana Anda membaca peta teka-teki atau puzzle yang ada di Jakarta? Ini belum pasti semua. Analisa Anda seperti apa kira-kira? Gini, sebetulnya Anies nggak bisa maju itu pasti tuh. Jadi dia harus cari jalan sendiri kalau mau maju. Nah saat ini menurut saya jalan yang paling terbuka itu berpasangan dengan Kaisang. Kalau dia mau maju kan, kalau dalam ilmu manajemen tuh ada must dan wants ya, yang harus dan yang ingin. Yeah. Yang harus Anies harus tentukan dulu. Kalau yang harus ini adalah dia maju gubernur, maka dia harus buka semua opsi yang ada. Nah sampai hari ini kalau mau aman ya dia langsung say yes ke Kaisang.
Kalau Anies Kaisang kejadian, ya nggak ada Ridwan Kamil, karena kan Kaisang perwakilan dari tim kelihatannya. Karena begini, eh, kalau misalnya kemudian Anies menunggu PDI Perjuangan dan PKS, ini juga akan sangat lama prosesnya. Kalau PDI Perjuangan sendiri kemudian mendukung Anies Baswedan tanpa PKS, ini nggak bisa kejadian gitu kan. Apakah kemudian PKS pasti ke Anies, belum tentu juga. Kita masih ingat peristiwa bagaimana Anies Baswedan akhirnya tidak memilih kader PKS sebagai wakilnya, tapi akhirnya Riza Patria yang muncul sebagai wakil gubernur setelah ditinggalkan oleh Sandiaga Uno. Nah, teman-teman PKS pasti ingat betul kejadian itu. Maka memang kalau kemudian ternyata PKS mengambil opsi yang tadi disampaikan oleh Bang Doni, desas-desus bahwa akan mendapatkan kursi gubernur, kemudian ada kursi menteri, kemudian ada logistik juga, dan kemudian itu diambil oleh PKS, itu juga sebuah opsi yang mungkin bisa saja kemudian diterjemahkan oleh PKS sebagai satu langkah strategis. Karena kalaupun Anies Baswedan misalnya menunggu PDI Perjuangan dan PKS, apakah kemudian Anies Baswedan akan memilih kader PKS sebagai wakilnya? Kalau dihitung-hitungan politik, nggak mengembang tuh nggak berkembang dukungannya. Jadi sama-sama kan Anies Baswedan dan PKS itu sebetulnya punya basis dukungan yang sama. Jadi kalau PKS dan PDI Perjuangan mendukung Anies, saya sih hampir yakin bahwa Anies akan mengambil wakilnya dari PDI Perjuangan, entah itu nama-nama yang sudah beredar atau nama-nama baru seperti Ike atau Rano atau Pramono Anung yang sempat disampaikan. Bahkan saya juga pernah berpendapat mungkin juga Seno Bagastoro gitu ya. Jadi banyak hal. Tapi kalau kemudian PKS mengambil jalur aman dan enak gitu ya, yang mungkin harus bertanggungjawabkan ke konstituennya, tapi kemudian mendapatkan wakil gubernur yang memang diidamkan oleh PKS dan juga kursi menteri, ya bisa saja dia mendorong beberapa nama yang sekarang sudah beredar adalah Ustadz Saihu, Ahmad Saihu, Presiden PKS, tapi menurut saya kok enggak ya kalau wakil gubernur. Ada nama lain juga yang disiapkan, nama Sudirman Said. Nah, nama Sudirman Said ini pun kalau disiapkan bisa juga mengambil basis masanya Anies Baswedan. Jadi sebetulnya ini sebuah solusi yang bagus juga. Nah, kalau kemudian kenapa pertanyaannya tiket Anies belum aman, ya karena saya tidak menemukan alasan buat rezim memberikan tiket buat Anies Baswedan yang secara politik itu akan mengancam keberadaan rezim di 2029. Iya. Kecuali ya saat-saat ini sudah ada perjanjian antara Anies Prabowo misalnya. Nanti Prabowo periode kedua wakil presidennya adalah Anies Baswedan, itu bisa juga. Nah itu kalau ada perjanjian komitmen seperti itu ya mungkin kartunya Anies ini dibuka, dihidupkan lagi. Tapi per hari ini saya nggak menemukan alasan kenapa rezim harus memberikan jalan kepada Anies Baswedan untuk bisa hidup lagi kartunya. Sementara di sisi lain Kaisang sudah ada jalannya gitu, pasti dia akan menggunakan jalan itu sebagai wakil gubernur atau gubernur atau apapun itu terserah Kaisang. Tapi Kaisang punya kemewahan untuk memilih daerahnya mau di mana kok. Bahkan sebagai ketua umum dia pun bisa menjadi menteri. Kira-kira gitu tuh Mas Doni. Ya, oke. Saya coba ke Mas Khalid. Mas Khalid, PKS ini kan seksi sebenarnya ya, Jakarta sebagai partai yang menguasai kursi terbanyak dengan 18 kursi. Tapi di mata PKS, apakah Anies cukup seksi untuk diusung oleh PKS, sementara waktu Mas Anies menjabat jadi gubernur, PKS juga nggak dapat kursi gitu kan sebagai wakilnya Anies Baswedan. Posisi Anies apakah sudah aman atau masih bergerak di PKS sendiri sebelum sampai ke pusat? Bagaimana nih Mas Khalid? Ya, pertama kita berangkat dulu dengan sebuah pemikiran bahwa Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari warga DKI Jakarta ya, sebagai partai pemenang. Jadi ini yang patut kita syukuri terlebih dahulu. Sebagai partai yang diberikan kursi terbanyak di Jakarta oleh warga DKI Jakarta, ini merupakan sebuah amanah yang sangat besar dan harus kita rawat betul.
Sehingga kita melihat bahwa keinginan masyarakat Jakarta agar Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa maju, memimpin, berkontestasi di pilkada daerah khusus Jakarta itu juga sangat besar. Sehingga aspirasi dari kader, pengurus, pemilih ya menginginkan agar di pilkada daerah khusus Jakarta nanti PKS mengusung kadernya untuk berkontestasi. Jadi semangat itu yang ingin kita dorong dan ingin kita perjuangkan. Sehingga adalah hal yang sangat-sangat wajar jika PKS sebagai partai kader, partai yang mendapat kepercayaan besar di Jakarta, kita ingin mengusung dan mengajukan kader kita sendiri sebagai calon gubernur Jakarta. Dan inilah yang ingin kita terus dorong. Yeah. Sehingga ketika kita melihat ada dinamika seperti ini, ada Mas Anies yang kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan beliau, dan juga ada muncul juga nama yang lain seperti Pak Ridwan Kamil. Kami sangat mengapresiasi, menyambut baik karena memang Jakarta ini kompleksitas permasalahannya luar biasa. Saya kira ini adalah sebuah fastabiqul khairat, ya, bersaing-saing untuk memberikan kebaikan, dan PKS siap untuk mengusung kadernya untuk maju di Jakarta. Iya, Mas Khalid, ini kan bicara kader PKS dengan cukup confident sebagai pemenang pileg di Jakarta, Anda harusnya sangat confident memajukan kader sendiri, ya kan? Sementara Mas Anies itu kan bukan kader PKS. Apakah ini sinyal jawaban bahwa PKS tidak akan menomorsatukan Anies Baswedan? Artinya kader PKS sendiri dulu yang akan diusung, begitu? Jadi begini, pemilih PKS ya di 2024 kemarin juga banyak juga yang memilih Mas Anies di pemilihan presiden. Jadi aspirasi misal dari DPW Jakarta ya, daerah Dewan Pengurus Wilayah Jakarta, nama Mas Anies juga masuk di situ ya. Dan juga nama kader kita seperti Bapak Sohibul Iman, Pak Ahmad Syaihu, Pak Mardhani Alisera juga masuk di sana. Jadi proses tahapan di PKS kita sedang melakukan proses pematangan di sini. Ya, kita apakah kemungkinan kita berpasangan misal dengan Mas Anies, mungkin nggak? Ya mungkin saja itu terjadi. Ya, jadi kita tidak ingin mengatakan bahwa dalam tahapan kita keputusan mereject kandidat tertentu, tidak. Tapi ini kita sedang proses dalam memastikan, mematangkan aspirasi dari masyarakat Jakarta. Iya. Tentu semangat yang ingin kita tunjukkan adalah kita memiliki kader-kader terbaik yang bisa insya Allah memiliki kapasitas, memiliki integritas untuk bisa bersaing di Jakarta. Ya, kabarnya Mas Khalid ada istilahnya lambaian-lambaian dari koalisi sebelah untuk kemudian menawarkan posisi calon wakil gubernur kepada kader PKS. Itu perlu dikonfirmasi, benar apa enggak? Jadi begini, dalam politik itu proposal menawarkan untuk bekerja sama itu hal yang sangat-sangat biasa. Mas Anies juga menawarkan kepada Partai Keadilan Sejahtera, kemudian dari Koalisi Indonesia Maju ya, seperti kemarin dikonfirmasi oleh Bapak Ahmad Syaihu, itu hal yang biasa saja. Jadi kami di sini kita akan kaji mana yang terbaik dari proses politik ke depan. Tentunya kita ingin menghadirkan, kita memiliki beberapa kriteria. Pertama adalah mana yang paling memungkinkan untuk menang. Jadi capacity to win-nya itu mana? Ya, jadi yang kedua adalah capacity to govern. Bagaimana kita memilih pemimpin yang bisa terbukti untuk bisa mengelola Jakarta lebih baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita nanti perpaduan antara gubernur dan wakil gubernur ini juga di sana ada kader Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pemenang yang mendapat amanah dari masyarakat Jakarta untuk memimpin Jakarta. Ya, baik, sambil Mas Khalid dan kita berhitung-hitung dulu, kita sholat maghrib dulu ya, biar hitungannya makin dahsyat nanti ya. Baik, kita rehat sejenak. Amin. Berkah. Kita lanjutkan nanti usai kumandang azan maghrib yang berlaku untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami. Kita tengah berdiskusi dan berdialog terkait dengan tiket Anies belum aman. Saya sedang berdialog dengan Henry Satrio, pengamat politik dan juga juru bicara PKS Muhammad Khalid. Ya pemirsa, seperti yang Anda ketahui bahwa Anies Baswedan sudah menyatakan akan maju untuk mengikuti Pilgub Jakarta.
Tetapi sampai saat ini sebenarnya masih belum pasti tiket ada di tangan Anies. Saya akan kembali menanyakan kepada Mas Henry. Mas Henry, sebenarnya kalau bicara yang lebih seksi itu PKS di mata Anies, karena PKS punya 18 kursi di Jakarta, atau PKS menganggap Anies juga seksi? Karena tadi dari Mas Khalid, dia akan memajukan kadernya dulu nih. Anda melihatnya seperti apa? Iya, yang pertama kan dia tidak bisa maju sendiri tuh, makanya harus cari teman kan. Iya. Baru walaupun pemenang, tapi baru 18 kursi, syaratnya 22 kursi. Maka ya dia harus cari lagi. Tapi memang menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta itu sudah menjadi obsesi PKS katanya. Cita-citanya itu demikian tuh. Maka kemudian pada saat dia menang hari ini, dia melihat bahwa dia ini PKS ya, melihat bahwa ini satu-satunya kesempatan atau kesempatan terbaik bisa mendorong kadernya sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Saya rasa bila kemudian seorang Anies Baswedan mau menjadi kader PKS, maka otomatis kartunya itu atau tiket dari PKS itu akan diberikan kepada Mas Anies tuh. Ya itu kan Tapi tinggal nanti sampai gimana deal-dealannya kan Mas Henry dengan PKS kan? Atau mungkin Anies di PKS kan sebelum maju begitu? ya Anies di PKS kan, sehingga bisa langsung inilah kader PKS yang maju di Jakarta ya. Nah kalau kemudian di PKS kan oleh Anies di PKS kan, maka otomatis wakil gubernurnya itu akan datang dari misalnya PDI Perjuangan, bila memang PDI Perjuangan berkeinginan. Nah yang hari ini terjadi itu kan memang ada dukungan Nasdem, PKS dan PKB. Tapi itu termasuk PDI Perjuangan ya, tapi itu levelnya level Jakarta tuh Don. Iya. Nah, sedangkan dalam pilkada, pilpres sekalipun itu yang dibutuhkan itu adalah tanda tangan ketua umum dan sekjen. Jadi selama DPP belum memberikan keputusan bahwa akan diusung Anies Baswedan, maka memang tiket Anies tidak aman. Jadi ya sampai hari ini dia harus pertimbangkan perjuangan menuju ke Pilgub Jakarta itu, gitu. Walaupun banyak kalangan menyayangkan juga ya Mas Anies dari capres kemudian nyagip lagi gitu ya. Walaupun itu hak warga negara, ya kita tunggu saja. Memang sampai hari ini yang terbuka jalan itu berpasangan dengan Mas Kaisang, tapi apakah kemudian Anies Baswedan akan mengorbankan etika moralnya berpasangan dengan Mas Kaisang juga nggak tahu juga. Kan Mas Henry sempat bilang hati-hati dengan jebakan Batman, ya kan? Jangan-jangan nanti itu hanya buat ngunci kartunya Mas Anies gitu. Mau seorang Anies Baswedan kemudian masuk dalam jebakan Batman, Mas Hen? Makanya kan gini, dan tadi saya katakan kalau dalam ilmu manajemen itu ada must dan wants, ada harus atau ingin. Misalnya kita ingin punya mobil nih, masnya apa? Punya mobil yang ada AC-nya gitu. Maka yang dicari adalah mobil yang ada AC-nya. Yang wants-nya itu misalnya sound system, power steering itu bisa jadi nomor 2 dan nomor 3. Nah sekarang masnya Mas Anies itu apa? Harusnya Mas Anies apa? Maju ke pilkada. Yang ada sekarang opsinya 2. Menyatukan PDI Perjuangan dan PKS, atau bila tidak bisa lagi disatukan karena PKS yang sudah bergabung dengan koalisi Indonesia Maju misalnya, maka jalan yang tersedia adalah bersama dengan Kaisang. Gitu. Nah, mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan dan PKS tentunya harus juga bisa dipenuhi dengan dia menjadi anggota atau kader PKS. Jadi banyak cara, silakan Mas Anies yang pilih. Iya. Nah, kalau kemudian pasnya atau harusnya adalah dia mendapatkan tiket di Pilgub, maka salah satunya yang harus dipilih. Iya, tapi mana mau ya, misalnya PDI Perjuangan menyokong masuk barisan PKS kalau di situ ada PSI dengan nama Kaisang. Kan mana mau PDIP kalau dengan Kaisang di situ, Mas Hen? Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau PDI Perjuangan dan PKS saja sudah cukup, maka Anies tidak akan berpasangan dengan Kaisang. Mungkin akan melawan Ridwan Kamil dan Kaisang. Gitu ya. Tapi kalau kemudian PKS-nya bergabung ke Kim, sehingga Anies Baswedan tidak cukup, PDI Perjuangan juga tidak cukup bisa mengusung Anies Baswedan sendiri, ya maka Mas Anies paling tidak mempertimbangkan faktor Kaisang itu. Ya. Yang paling enak memang Mas Jody itu adalah demokrasi original. Jadi artinya tidak ada tantangan-tantangan di situ. Jadi ya masing-masing boleh saja mengajukan calonnya. Seperti misalnya Ibu Mega
mempersilahkan SBY maju waktu itu ya. Jadi kalau demokrasinya ideal, maka ya Mas Anies bisa maju tuh dari PKS dan PDI Perjuangan, misalnya PKB, Nasdem juga ikut serta melawan koalisi dari Kim gitu, yang bisa saja dimunculkan Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep. Ya, oke. Mas Khalid, kalau misalnya kemudian Anies Baswedan itu diusung oleh PKS, ya kan? Padahal sebenarnya PKS itu kan juga menurut Anda tadi punya kader-kader yang mungkin diutamakan atau diprioritaskan. Tapi tentu Anda juga sadar bahwa nama Anies Baswedan itu di Jakarta sangat kuat. Sama seperti misalnya Ridwan Kamil di Jawa Barat. Lalu ada nama lainkah yang mungkin bisa mengungguli nama Anies Baswedan kalau itu merupakan kader PKS yang akan diajukan lebih dahulu? Jadi begini, dalam proses kontestasi itu sebelum kita bicara tentang elektabilitas, popularitas, ada namanya tiket terlebih dahulu. Jadi koalisi itu mana yang bisa mengusung. Jadi itu sangat penting. Jadi sampai sampaikan oleh Mas Hen tadi, PKS mendapatkan 18 kursi di Jakarta. Dan kita akan mencari partner yang bisa memenuhi kuota untuk bisa mendapatkan tiket. Jadi kekurangan kita sekitar 4 kursi untuk bisa mendapatkan tiket. Jadi disinilah kita akan melihat konfigurasinya. Dan PKS mengusulkan bahwa kadernya yang akan berkompetisi di Pilkada Jakarta nanti. Ya, apakah tentu kita memprioritaskan keinginan kami adalah menginginkan menjadi calon gubernur. Jika kemudian realitas atau kontestasi di Pilkada Jakarta ada peluang yang lain, misalnya calon wakil gubernur, kita akan melihat kemungkinan itu. Sehingga dalam melihat politik kita melihat seni kemungkinan-kemungkinan yang muncul, konfigurasi-konfigurasi. Karena pilihan kita tidak bisa 100% depend on PKS, karena PKS belum memenuhi tiket tadi 22 kursi. Sehingga disinilah kita perlu membangun komunikasi politik. Sebagai contoh misal, kita dengan teman-teman di partai koalisi yang kemarin di Pilpres kemarin dengan PKB, dengan Nasdem, komunikasi kita terjalin dengan sangat baik. Sehingga ketika kita ingin membuat konfigurasi kerjasama politik itu lebih mudah untuk kita lakukan. Kita juga tidak menutup pintu komunikasi dengan partai, katakanlah di pihak Kim misalnya. Kita buka seluruhkan komunikasi itu. Sehingga disinilah kita ingin mendudukkan mana yang kira-kira paling terbaik dari sisi pertama, capacity to win tadi, kapasitas untuk menangnya mana yang paling bagus. Yang kedua adalah capacity to govern-nya, bagaimana kita nanti mendapatkan perpaduan gubernur dan wakil gubernur yang bisa bekerja dengan lebih baik, bekerja dengan baik di Jakarta nanti ke depan. Kira-kira demikian. Sehingga saya kira disinilah kita memastikan konfigurasi tiket ini terpenuhi, sehingga kita berharap besar, amanah besar dari warga Jakarta itu tertunaikan ketika kita menjadi partai pemenang di sini. Maka tentu sewajarnya lah kader PKS ikut kontestasi dalam Pilkada Jakarta mendatang. Iya, tapi kan kalau bicara hitung-hitungan di atas kertas ya, Mas Khalid ya, Anies Baswedan itu kemungkinan besarnya menang di Jakarta itu sangat besar begitu kan? Nah, artinya betul. Statement Anda tadi sebenarnya meneguhkan bahwa PKS bukan harga mati harus memajukan calon gubernur, bisa juga calon wakil gubernur, begitu? Jadi makanya kita akan lihat kemungkinan-kemungkinan tadi. Kita memiliki ukuran, measurement, kita memiliki pengukuran mana tadi yang probability to win-nya, kemungkinan besarnya untuk menang itu yang mana. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kader PKS ya bisa berkontestasi di Pilkada Jakarta ke depan. Itu yang paling penting untuk bisa kita perjuangkan. Ya, kalau misalnya bicara elektabilitas, kemungkinan besar Anda mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Tapi kalau kemudian PKS memilih posisi calon wakil gubernur, apakah ada hitung-hitungan lain selain elektabilitas sehingga berani mengambil posisi calon wakil gubernur? Mungkin karena dari Koalisi Indonesia Maju ada tawaran-tawaran tertentu begitu, ada logistik khusus yang diberikan kepada PKS, Mas? Jadi begini, kita tadi sampaikan bahwa pertama adalah tiketing dulu. Bagaimana kita bisa memenuhi kuota dari kita memajukan calon tadi. Terus yang kedua adalah kita akan lihat bagaimana skema yang muncul. Misal tadi probability to win-nya seperti apa, kemudian kapasitas untuk memimpin seperti apa. Dan tentu aspirasi dari kader, pemilih, dan sebagainya juga kita akan pertimbangkan dengan sangat seksama.
tentu kita tidak bisa berangkat keputusan itu kita tidak mendengar aspirasi atau tidak menunaikan keinginan dari publik Jakarta, keinginan dari para kader kita, sehingga kita akan mempertimbangkan betul mana kira-kira pilihan yang terbaik, ya, bukan hanya sekedar capacity to win tadi, tapi juga capacity to govern, dan juga bagaimana amanah dari Jakarta tadi tertunaikan lewat berkontestasinya pilkada dari kader PKS. Itu yang ingin kita konklusikan dalam keputusan nanti. Ya, Mas Henry, ini sepertinya Mas Khalid dan teman-teman PKS kan masih menunggu hitung-hitungan, ya. Kalau hitung-hitungannya Mas Henry sendiri melihat kira-kira PKS akan berlabuh di mana, di sebelah mana? Apakah akan kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dengan menerima posisi calon wakil gubernur atau dengan konsekuensi lain yang ditawarkan oleh Kim gitu, atau kira-kira seperti apa, Mas? Kalau Anies Baswedan mau dijadikan kader PKS, maka sangat mungkin koalisi PDI Perjuangan dan PKS ini terjadi. Jadi gubernurnya dari PKS, Anies Baswedan, nanti wakil gubernurnya dari PDI Perjuangan. Tapi kalau kemudian Anies Baswedan tidak ingin menjadi kader, apalagi kemudian memilih wakilnya bukan dari PKS, ya PKS akan menerima tawaran kubu satunya, gitu. Atau saya boleh saran ya, kalau memang desas-desusnya benar nih, PKS akan disuntik logistik gitu ya, mungkin logistiknya diminta duluan aja sebelum bayar DP ya. Itulah. Jadi lebih enak kan buat PKS. Kalau saya sih melihatnya begitu. Menurut Mas Henry, PKS akan mengambil opsi itu nggak kira-kira dalam kondisi sekarang ini? Kan tadi Mas Khalid sudah bilang ya, bahwa yang yang harus dari PKS itu kadernya ikut kontestasi. Ya. Maka siapa yang mempersilahkan kader PKS untuk bisa berkontestasi, itu yang akan diambil sebagai pilihan utama. Nah, itu kira-kira. Buat saya sih, ini bukan yang ngajarin ya, Bang Khalid. Tapi kalau ada yang menjanjikan akan diganti logistiknya, itu dicairkan dulu aja lah. Sebelum dapat kursi menteri atau dapat cawagup ya, itu kan masih lama tuh cawagup, masih November atau Agustus lah pas pendaftaran, kemudian menteri Oktober, ya yang konkret aja dulu lah yang bisa dilakukan. Berarti memang PKS ini cukup seksi Mas Henry untuk dirayu-rayu. Jadi DP-nya di depan dulu gitu kan? Bukan cukup seksi dong, ini memang sangat seksi dia di Iya. Jadi cukup seksi untuk masuk kabinet begitu ya? Oh kalau menurut saya sih iya ya, apalagi kan sebetulnya kan Gerindra dan PKS punya hubungan kerjasama lama. Iya. Cuma memang nanti pertanggungjawaban pada konstituennya gimana, itu Pak Khalid lebih ngerti lah, kira-kira gitu. Oke, baik Bapak-Bapak, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama NTV Prime Dialogue. Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Kita tengah berdiskusi terkait dengan tiket Anies belum aman. Apakah Anies Baswedan akan mendapatkan tiket untuk maju sebagai calon gubernur di Jakarta atau tidak? Kita lagi berdiskusi dengan Henry Satrio, pengamat politik, dan juga Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Saya kembali ke Mas Henry. Mas Henry, kalau misalnya ada nama Kaesang, apakah nama Kaesang itu bisa menjadi daya ungkit, walaupun tidak perlu diungkit kali ya, dengan sosok Anies kalau dipasangkan berdua, Mas Hen? Kelihatannya Anies Baswedan elektabilitasnya udah cukup tinggi tuh Mas. Jadi justru akan jadi misteri tersendiri tuh Kaesang ngangkat apa nurunin tuh elektabilitasnya Mas Anies. Tapi kan kedai kopi juga belum melakukan survei di Jakarta ya. Ya. Jadi ya kita lihat juga kira-kira gimana tuh faktor Mas Kaesang. Kalau saya sih menduganya justru nggak nambah apa-apa tuh, sama seperti suara Gibran untuk Pak Prabowo ya. Iya. Gitu kira-kira. Atau malah Kaesang itu terangkat gara-gara ada Anies begitu? Oh ya iyalah, kan memang Mas Kaesang elektabilitasnya nggak ada di Jakarta. Ya kalau ada bukan nggak ada lah, kecil lah ya. Iya. Tapi Kan punya kursi di DPRD Jakarta kan? Iya makanya saya bilang lumayan suaranya. Tapi ya tidak setinggi Anies lah. Ya, kalau misalnya Kaesang dipasangkan dengan Anies sebagai bentuk kompromi dari pusat
ya untuk kemudian meletakkan Mas Kaisang sebagai mitra atau calon wakil gubernurnya Anies Baswedan, sehingga nanti ada win-win solution untuk bicara di koalisi pusatnya. Menurut Mas Henry petanya akan ke situ nggak? Ya akan bisa begitu juga, tapi kalau Anies Baswedan dengan Kaisang, yang pertama pusing pasti PSI tuh. Karena kan PSI di Jakarta tuh ngeritik Anies Baswedan udah kayak apaan tahu tuh. Jadi itu mungkin dipikirin juga tuh sama PSI tuh kalau kemudian Kaisang yang memang dipilih, walaupun ya kalau ketumnya mau jadi wakilnya Anies ya mau gimana lagi mereka. Gitu kira-kira. Oke, baik. Saya ajak Anda berdua untuk kita melihat tayangan grafis berikut ini. Setelah itu kita akan hitung-hitungan lagi. Pemirsa, sama-sama kita lihat grafis berikut ini. Ya, kalau bicara tentang sebaran kursi di DPRD Jakarta, sudah jelas bahwa partainya Mas Khalid ini adalah yang paling unggul dengan 18 kursi. Disusul kemudian dengan PDI Perjuangan ada 15 kursi, ada Gerindra dengan 14 kursi, kemudian Partai Nasdem 11 kursi, lalu Golkar, PKB, dan PAN masing-masing 10 kursi, diikuti dengan Partai Demokrat 8 kursi dan PSI juga 8, sisanya masing-masing P3 dan Perindo 1 kursi. Nah, ini kalau lihat angkanya ini di atas kertas, kan PKS cuma butuh 4 kursi lagi. Jadi bebas memilih dengan pasangan koalisi yang mana. Sementara kalau misalnya koalisi perubahan itu mengusung Anies Baswedan, kalau dihitung berdasarkan jumlah kursi, misalnya PKS bergabung dengan PKB dan juga ada Nasdem di situ, ya, maka akan memperoleh 39 kursi atau sebesar 36,79%. Ini skenario pertama. Kemudian skenario berikutnya, kalau misalnya PKS itu bergabung atau didukung dengan 3 partai lainnya, yaitu PKB, kemudian ada Nasdem dan juga PDI Perjuangan, itu malah 54 kursi atau 50,94%. Jadi memang PKS ini sangat seksi. Lalu kita lihat kalau misalnya Koalisi Indonesia Maju mendukung Ridwan Kamil, Kang Emil, maka hitung-hitungan kursinya adalah karena Gerindra sudah akan ikut plotnya Pak D. Jokowi untuk mengusung Ridwan Kamil, maka 14 kursi ditambahkan dengan Golkar 10 kursi, ada juga PAN 10 kursi, Demokrat 8, dan juga PSI-nya Mas Kaisang 47,16% atau 50 kursi. Jadi bisa jadi juga Ridwan Kamil kemungkinan akan dipasangkan dengan Kaisang. Ya. Lalu kalau Gerindra berkoalisi dengan PSI, masih dengan skenario Kang Emil dengan cawagupnya Kaisang, masih bisa pas dapat 22 kursi atau 20,75%. Mas Henry, sebelum ke Mas Khalid, Mas Henry dulu nih yang harus menganalisa. Hitung-hitungan saya tadi kira-kira yang masuk akal yang mana nih? Itu semuanya masuk akal semua, karena kan politik ya sah-sah saja gitu. Apapun itu, walaupun saya sih meragukan ya, koalisi perubahan itu akan setia mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Karena Kenapa kan kok yakin begitu? Ya beresiko bro. Nasdem dan PKB itu kan sudah masuk ke Kim. Iya. Ngapain lagi ngusung Anies Baswedan? Kan ntar ditanyain sama Kim, situ serius nggak masuk koalisi Indonesia Maju? Ngapain lagi ngusung-ngusung Anies Baswedan? Jadi kalau di koalisi perubahan yang diandalin Mas Anies itu PKS. Yang lainnya ya PDI Perjuangan gitu. Iya. Kalau kemudian Anies milih Kaisang, PDI Perjuangannya nggak ada. Jadi ya PKS sama PSI. Nasdem kan juga salah satu namanya yang diajukan ke DPP adalah Anies Baswedan. Ya, tapi kan Jakarta, bro. Iya. Jakarta kan beda sama pusat. Tadi kan saya udah bilang tuh, Pilgub itu butuh tanda tangan ketum dan sekjen kan. Iya. Selama yang ngajuin Jakarta aja mah masih jauh itu. Termasuk Jadi saya meyakini justru harusnya Mas Anies sekarang berbaik-baik dengan PKS dan mempertimbangkan bisa dikaderkan oleh PKS, dijadiin kader gitu. Kalau yang lain sih menurut saya kecil lah kemungkinannya Nasdem sama PKB mau dorong Mas Anies lagi. Apa gitu rasionalitasnya, kecuali memang Pak Jokowi mengizinkan ya. Tapi apa iya Pak Jokowi ngizinin kan kita nggak tahu juga. iya, kalau Gitu. misalnya Kalau menurut saya sih, Iya. gimana?
Ya, kalau misalnya ini bicara tentang demokrasi, apakah ini demokrasi apa adanya atau saya pinjam kata-kata Anda juga Mas Henry, ini demokrasi siasat begitu kan? Jadi kalau ini ya demokrasi siasat jatuhnya, gitu. Susah ada demokrasi apa adanya karena saya nggak nemuin alasan kenapa harus diberikan tiket Mas Anies, gitu kira-kira. Oke, Mas Khalid yang bisa jawab, kenapa Anies Baswedan harus diberikan tiket oleh PKS? Mas Khalid. Jadi gini, melihat Jakarta dan kemudian PKS ini sederhana sebenarnya. Ya. PKS ini kalau boleh dikatakan ya memutuskan siapa calonnya itu tidak ada handicap, tidak ada sebuah keharusan siapa yang harus diusung sebenarnya. Karena memang kita pertama kita belum memutuskan atau seperti teman-teman di koalisi perubahan yang lain untuk masuk koalisi. Ya, karena posisi kita tetap di luar pemerintahan hingga saat ini. Kemudian yang kedua, ya kita memiliki kursi yang lebih banyak atau terbanyak di Jakarta. Sehingga keputusan-keputusan PKS sangat otonom di sini. Apakah ke depan akan berkoalisi dengan mengusung Mas Anies, atau mengusung yang lain, atau Ridwan Kamil, atau siapapun itu, atau mengusung kadernya sendiri sebagai calon gubernur. Jadi di meja pimpinan PKS sekarang tertera opsi-opsi yang ada. Sehingga kita ingin sampaikan bahwa sebagai partai dengan perayaan kursi terbanyak, kami confidence bahwa mandat dari rakyat Jakarta kepada PKS sangat besar untuk ikut kontestasi dalam pilkada di Jakarta. Jadi poinnya di situ. Ya, karena independensi, otonomi, dan kebebasan PKS untuk menentukan di mana, ya kita tidak bisa didrive, didorong harus memilih A, harus memilih B, harus memilih C. Ya, jadi itu semua ada di tangan PKS ya. Anda yang punya otoritas untuk memutuskan, termasuk PKS punya otoritas untuk memutuskan masuk kabinet atau enggak nanti begitu. Iya, betul. Jadi tawaran-tawaran itu hal yang sangat lumrah ya. Tawaran yang biasa, tawaran yang luar biasa, tawaran yang biasa-biasa saja itu hal yang lumrah. Jadi kami pimpinan ya sudah memusyawarahkan mana kira-kira opsi yang terbaik. Sehingga keputusan nanti adalah yang terbaik buat masyarakat Jakarta. Mas Khalid, sambil hitung-hitungan, ya kan kira-kira lebih seksi hitungannya menguasai Jakarta sebagai gubernur atau masuk kabinet untuk jangka panjang secara nasional? Wah, kalau masuk kabinet nanti ranahnya Majelis Syuro itu. Saya tidak mau mendahului. Jadi keputusan itu nanti akan diputuskan oleh Majelis Syuro. Tapi kan bukan harga mati kan? Di tengah politik yang sangat cair dan dinamis, itu bukan harga mati bahwa PKS betul-betul harus di luar pemerintah gitu kan? Bisa saja nanti akan bergabung, itu bukan harga mati kan? Ya, dalam politik itu harga hidup harusnya ya, bukan harga mati ya. Setuju. Ya, oke. Mas Khalid, kalau Anda membaca tadi hitung-hitungan kami dari redaksi, kira-kira yang paling rasional yang akan ditempuh oleh PKS apa sih kalau misalnya koalisi Anda dengan PDI Perjuangan atau Nasdem begitu, atau Anda punya hitungan sendiri? Jadi pada prinsipnya tadi, PKS ingin memastikan bahwa PKS berkontestasi di Pilkada Jakarta. Karena itu confirm, mandat dari rakyat Jakarta itu yang paling utama. Sehingga konfigurasinya akan kita buat nanti. Apakah si A atau si B atau si C dan sebagainya itu akan kita tentukan. Kalau ada tawaran tapi yang menjadikan PKS tidak ikut kontestasi pilkada, ya tentu itu opsi itu tidak akan kita pilih. Oke, tapi kan bukan cuma ikut kontestasi dan juga peluang menang, begitu kan? Betul sekali. Tadi udah saya sampaikan kan, probability to win-nya itu besar. Ya buat apa kita kontestasi tapi probability to win-nya itu kecil gitu. Kita ingin berkontestasi untuk menang, bukan untuk kalah kan. Iya, artinya sebenarnya udah bisa dihitung-hitung dong Mas Khalid sekarang apakah akan maju sebagai cagup atau cawagup. Karena kan posisi untuk menang itu Anda dan teman-teman pasti sudah hitung. Nah, tahapan sekarang adalah mensecure tiketing tadi kan. Iya. Ya, mensecure tiketing tadi itu. Sehingga mana kira-kira dengan opsi-opsi yang ada, kita apakah sebagai cagup atau cawagup tadi, mana kira-kira yang paling memungkinkan dengan konfigurasi politik yang ada ini. Karena tadi ada beberapa faktor-faktor X yang berpengaruh di sana sehingga mengubah peta politik di Jakarta. Kita juga harus perhatikan di situ. Nah, di sini PKS ya kita ingin melihat, kita secure tiket kita, siapa akan menjadi mitra koalisi kita,
ya. Dan kemudian mana yang paling mungkin untuk menang itu yang akan kita putuskan. Dan apakah dengan Mas Anies atau dengan yang lain ya. Tapi disinilah kemudian mana ya kalau dibuat skor nanti kita punya skor lah. Mana yang paling kira-kira probability to win-nya menang dan kepentingan-kepentingan yang lain bisa kita maksimalkan. Seperti bagaimana aspirasi kader ya, bagaimana aspirasi masyarakat terkait pilihan calon gubernur dan wakil gubernur dari yang diusung PKS. Ya, kalau PKS punya posisi untuk menentukan siapa yang akan menjadi cagup dan cawagup, taruhlah misalnya Anies Baswedan dimajukan sebagai cagup oleh PKS. Artinya PKS bisa menentukan cawagupnya siapa. Kemungkinan besar akan memilih cawagup dari partai mana, koalisi mana, dan siapa. Jadi saya sampaikan tadi, kalau memang misal ini kita simulasi ya. Simulasinya misal Mas Anies calon gubernur, maka mau tidak mau calon wakil gubernurnya harus dari Partai Keadilan Sejahtera. Begitu juga opsi yang lain ya, dari yang muncul dari Kim atau dari yang lain. Disinilah kita harus perhitungkan betul bahwa mana yang kira-kira dari opsi yang ada itu yang paling probability to win-nya mana yang paling bisa kita pertimbangkan gitu. Jadi kita tidak ingin terburu-buru untuk segera memutuskan. Kita kaji dulu konfigurasi politiknya itu seperti apa, sehingga mana yang paling maksimis dari opsi yang ada itu yang kita pilih. Mas Khalid, kalau misalnya Anies Baswedan di PKS-kan, ya dikaderkan, sehingga ada opsi cawagupnya itu dari koalisi atau partai lain, memungkinkan nggak? Tentu dari kami ingin mengusung kader yang sudah lama menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera, bukan konsep naturalisasi gitu ya. Jadi kita ingin kader Partai Keadilan Sejahtera yang sudah kita bina, kemudian ikut kepengurusan. Ya, kita punya di sini ada yang beberapa nama yang muncul, misal ada Dr. Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR, kemudian ada Dr. Mardhani Alisera, ya, anggota DPR RI terpilih. Ada banyak pilihan kader-kader yang hebat di PKS, ya. Dan kita ingin dorong bahwasanya sebagai partai politik punya kewajiban untuk memunculkan kader-kadernya tampil berkontestasi. Dan itulah yang ingin kita terus dorong di sini. Tentu inilah yang akan kita sampaikan kepada calon mitra-mitra koalisi kita. Bahwa kita ini punya nih kader-kader terbaik kita, dan yuk kita bahas duduk bersama, ya sehingga keputusannya menjadi yang terbaik buat masyarakat Jakarta. Iya, 2017 kan PKS pernah berkoalisi dengan Gerindra untuk mendukung Anies Baswedan dan kemudian menang sebagai gubernur. Apakah itu artinya Anies kurang PKS darahnya bagi PKS sekarang ini? Anies sampai detik ini adalah posisinya non parpol kan, non partai, dan beliau sampai detik ini sikap beliau adalah tetap menjadi independen, bukan kader partai tertentu. Jadi kami menghormati sekali sikap beliau untuk memilih jalan seperti itu. Dan bagi kami juga sebagai partai politik, ya kami ingin mendorong kader kita untuk bisa berkontestasi untuk ikut pilkada. Iya, artinya bisa jadi ketika kemudian PKS menyokong Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kemudian kadernya sendiri itu tidak dapat kursi atau hanya sebagai calon wakil gubernur, kok kesannya kaderisasi di PKS nggak jalan begitu. Bisa kemudian mendegradasi gitu kepercayaan publik kepada PKS begitu, Mas Khalid? Iya, logikanya begini, partai pemenang ya dengan 18 kursi, ya tidak mungkin dong kita tidak ikut berkontestasi apakah sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Tentu kader akan bertanya-tanya kepada Partai Keadilan Sejahtera. Masyarakat Jakarta juga akan bertanya-tanya. Ini PKS partai pemenang kok tidak mengusungkan kadernya? Dan ini kita harus ubah cara berpikir ini bahwa partai politik bukan hanya mengusung kandidat, tapi juga memberikan kader terbaiknya untuk berkiprah menjadi para pemimpin di kepala daerah. Dan itu yang sedang kita usahakan. Ya, kita perjuangkan. Ya, kalau PKS kemudian punya otoritas untuk memimpin koalisi nih, ya, Anda lebih cenderung akan menggandeng partai yang mana? Apakah PDI Perjuangan, apakah Nasdem? Karena Anda hanya butuh 4 kursi lagi nih, Mas Khalid. Opsi-opsi itu kita terus buka, dan yang paling mudah untuk kita berkomunikasikan di Partai Koalisi Perubahan dengan Nasdem, dengan PKB. Komunikasi itu terus terjalin dengan baik, ya. Dengan PDIP ya belum secara intensif dengan PKB, dengan Nasdem tentunya ya. Dan kami prinsipnya kami tidak rejection, tidak menolak, tidak close komunikasinya, tapi open komunikasinya.
Tapi kalau kita bicara masalah chemistry untuk komunikasi ya paling mudah sekarang ini dengan mantan koalisi perubahan ya di 2024 kemarin gitu ya. Ya. Sehingga itu paling mudah kita membangun apa kira-kira konfigurasi politik yang bisa kita jalani bersama gitu. Oke, Mas Khalid, saya ingin kepastian kapan kira-kira tiket itu akan keluar dan diserahkan kepada siapa? Apakah diserahkan kepada Anies Baswedan sebagai cagup atau cawagup? Dan ada nama siapa selain nama Anies Baswedan yang merupakan kader internal PKS itu sendiri? Kapan ini momentumnya nih? Sebelum janur kuning melengkung, kemungkinan masih bisa terjadi. Ya ini berarti kita tunggu tanggal main. Main mepet-mepet ini Mas Khalid ya, injury time ya. Kita tunggu tanggal mainnya seperti apa. Ya, kalau sudah pasti nggak seru dong politik. Ya. Iya. Jadi kita melihat seni kemungkinan yang ada, kita lihat ya mana yang terbaik buat Jakarta, itu yang kita akan putuskan. Iya, sekaligus sebagai memainkan posisi tawar PKS begitu ya? Posisi tawar rakyat Jakarta, insya Allah. Oke, siap. Baik, Mas Khalid, terima kasih sudah bersama kami. Salam buat keluarga dan sukses buat PKS. Kita tunggu tanggal mainnya seperti kata Anda tadi ya. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Khalid. Ya, Muhammad Khalid, juru bicara PKS sudah bersama kami dan juga sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan pengamat politik Henry Satrio. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini dialog kita di paruh pertama. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami segera kembali untuk melanjutkan dialog dan juga beragam berita lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime.